Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teteh-teteh semuanya dan juga Pak Ustadz, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk bertemu di kajian Rabu ini dengan tema yaitu jangan menyerah, Allah tahu lelahmu. Wah, berat nih Ustadz nih ya, soalnya kan seperti yang Ustadz tahu kita ini namanya diuji, namanya dicoba tuh kadang sering bertanya, kenapa sih ya Allah gitu ya Ustadz ya. Padahal jawabannya kita juga udah tahu. Kenapa tidak gitu kan, karena kamu kuat gitu. Tapi susah gitu Ustadz, kadang-kadang masih aja ada keinginan untuk bertanya, kenapa sih Allah gitu kan Ustadz. Nah untuk menghindari gitu pertanyaan seperti itu dan untuk menjalankan menjadi ikhlas gitu Ustadz dalam berusaha, dalam berikhtiar, Eh, kita langsung aja Ustadz ya, mangga untuk kajiannya dan sekaligus Ustadz yang membuka lah Ustadz ya. Nuhun. Makasih Ustadz. Baik, ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء سقم برحمتك يا أرحم الراحمين. Sahabat semua, teteh-teteh, ibu-ibu yang dirahmati Allah, tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini Allah mentakdirkan kita masih sama-sama dalam sebuah kajian. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan, perlindungan, dan keberkahan kepada kita semua, dimanapun kita berada, dan kita doakan sahabat, keluarga kita yang sedang sakit, Allah berikan kesembuhan. Dan siapapun yang sedang punya hajat kebutuhan, Allah mudahkan. Amin ya rabbal alamin. Untuk lebih keberkahan dalam kajian kita kali ini, sama-sama kita membaca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Baik sahabat semuanya, teteh-teteh, ibu-ibu yang dirahmati Allah, sebagaimana tadi di awal disampaikan bahwa untuk tema kajian kita kali ini sesuatu yang hal yang dekat dengan kita, tetapi bagaimana kita mensikapinya di dalam kehidupan ini. Karena memang setiap hari, setiap saat kita merasa lelah. Ya, maka ungkapan pendek yang menyebutkan pastikan lelahmu menjadi lillah itu adalah sebagai sebuah kata-kata dan makna yang begitu mendalam, bahwa memang dunia ini adalah tempat berlelah-lelah sebenarnya. Karena dalam sebuah ungkapan disebutkan ad-dunya mazra'atul akhir. Dunia itu adalah tempat kita beramal. Nah, kalau secara bahasa kan mazra'atul akhir. Mazra'ah itu kan bercocok tanam atau berkebun, ya kan, tentunya itu dilakukan oleh seorang petani dan dia yang sungguh-sungguh bagaimana mengelola tanah, mengelola bumi supaya nanti setelah menanam itu kemudian disiram, dipupuk, dan kemudian nanti memanen. Ya, maka ungkapan ad-dunya mazra'atul akhirah adalah
sebuah ungkapan bahwa dunia ini tempat berlelah, dan tentunya karena kita sebagai seorang hamba, lelahnya itu harus karena Allah, ya, untuk beribadah. Maka nanti hasil daripada lelah di dunia akan diraih di akhirat. Ya. Dan akhirat itu adalah beriman kepada sesuatu yang belum terjadi dan tidak nampak ataupun belum nampak. Maka beriman kepada sesuatu yang gaib. Ya, sedangkan dunia ini kan yang kita rasakan, ya, dunia adalah sesuatu yang nampak ataupun real, realita. Nah, maka sahabat semua, teteh-teteh, ibu-ibu yang dirahmati Allah, bagaimana realita kehidupan kita? Hidup memang tidak selalu mudah, betul ya. Ada lelah yang tidak terlihat. Ada kalanya memang lelah itu terlihat sama orang lain, ya. Ada kalanya tidak. Ya. Jadi ada yang terlihat, ada yang tidak. Ada juga luka yang tidak terucap. Ya. Karena ketika luka hati tentunya tidak terlihat. Walaupun ada kalanya amalan-amalan ataupun dampak daripada amalan hati ataupun luka hati itu bisa ditampakkan oleh anggota badan yang lain. Ya. Tetapi ada kalanya memang luka itu tidak terucap. Ya, cukup dirasakan sendiri. Ataupun cukup dirasakan bersama orang-orang yang menurut kita pantas ataupun untuk merasakannya. Ya. Jadi hidup tidak selalu mudah. Ya. Dan kehidupan bagaikan roda, kadang di atas, kadang di bawah, kadang di pinggir. Ya. Dan ada lelah yang tidak terlihat, ada luka yang ada kalanya tidak terucap, tetapi yakin, ya, bahwa Allah itu Maha Tahu. Apakah Allah tahu? Pertanyaannya, yakin. Nah, maka inilah realita di dalam kehidupan kita. Mungkin ada kalanya kita merasa capek, ada kalanya merasa sendiri. Ya, itu semua Allah tahu. Karena Allah adalah yang menciptakan setiap kita. Nah, maka ketika pertanyaannya, apakah Allah tahu? Allah Maha Tahu. Nah, jadi realita di dalam kehidupan kita, ada kalanya tidak semua itu kasat mata ataupun nampak dipilih oleh orang lain. Maka ini adalah sebagai sebuah latihan bagi kita bahwa kehidupan itu Allah yang melihat. Jadi pandangan yang lebih diutamakan adalah bagaimana pandangannya Allah SWT kepada setiap kita. Itulah ya mas kalian bahwa realiti dalam kehidupan. Lalu dari realita yang kita rasakan itu, Allah tentunya maha mengetahui. Ya, dalam Al-Quran kita diingatkan surat Qaf ayat ke-16. Sungguh kami benar-benar telah menciptakan manusia, kata Allah, dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh dirinya. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Jadi Allah menciptakan manusia dan Allah Maha mengetahui apa yang dibisikkan oleh diri setiap kita. Ya. Maka bagaimana kita menjaga amalan hati itu? Ya. Maka kita teringat dengan sebuah doa, ya Allah, mintalah hati kami ini untuk senantiasa suci dan bersih, ya, dari amalan-amalan kemunafikan. Ya, munafik itu kan
muka dua, ya. Dan gambaran di dalam Al-Quran, orang-orang munafik itu hendak menipu Allah, padahal mereka lah yang menipu diri mereka sendiri. Karena Allah itu maha melihat, tidak bisa dibohongi. Gitu kan. Maka dalam doa itu kita meminta supaya senantiasa Allah memberikan kolbu hati ini suci, bersih. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq. Ya Allah, sucikanlah kolbu kami dari kemunafikan. Ya. Mungkin kepada manusia bisa berlaku munafik, tetapi kepada Allah tidak bisa. Kemudian wa alsinatana minal kazib, dan lisan kami daripada kebohongan. Nah, lisan itu ada kalanya berbohong, tetapi hati tidak. Makanya minta hati yang bersih dan juga lisan yang tidak berbohong. Wa amalana minar riya, dan amalan dari sifat ingin dilihat oleh orang lain. Ya, kan amal itu memang nampak, tetapi bagaimana hati ini tetap lillah karena Allah. Ya. Kemudian wa ayunana minal khiyanah, dan juga tatapan mata ini dari khianat. Ya. Karena dalam Al-Quran disebutkan innaka ta'lamu kha'inatal a'yuni wa ma takhfis sudur. Karena Allah mengetahui mata yang berkhianat dan apa yang ada di dalam as-sudur. Ya. Yang ada di dalam diri kita. Jadi Allah Subhanahu wa taala benar-benar telah menciptakan manusia, kita semua, dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh dirinya. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Maka sekilas makna dari ayat ini adalah Allah tahu isi hatimu. Allah tahu isi hati kita, termasuk lelah yang paling dalam. Ya, maka dalam lelah itu sebenarnya bagaimana membiasakan kalbu kita tetap menerima, ya, atas berbagai kondisi. Lelah itu kan gambaran perasaan. Ya. Karena nanti ada kalanya orang badannya capek, tetapi hatinya ataupun dalamnya, jiwanya dia tetap semangat. Ada saudara-saudara kita yang mengalami penyakit yang begitu kronis, tetapi dia sepertinya dari raut mukanya tidak menampilkan kelelahan. Ada juga orang yang secara fisik kelihatan kuat, tetapi banyak keluhannya, gitu kan. Jadi ada kalanya memang ya ini terkait dengan perasaan, dan dalamnya adalah hati. Ya, jadi lelah itu kan sebagai sebuah perasaan. Ya, walaupun ya ada kalanya ya berbanding antara lelah fisik ini dengan ya perasaan dengan hati. Tapi ala kulli hal, bagaimana kita meyakini bahwa Allah itu maha tahu, maha segalanya atas apa yang kita lakukan. Ya, jadi makna mendalamnya adalah Allah tahu isi hati, isi kalbu setiap kita, termasuk lelah yang kita rasakan yang paling mendalam. Ya. Jamaah sekalian, teteh-teteh, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kemudian lelah itu sebenarnya tidak sia-sia. Ya. Dalam sebuah ayat, surat At-Taubah ayat 120, mau menjadi motivasi bagi kita bahwa sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sebesar apapun, sekecil apapun
Allah tidak menyanyiakan amalan kita. Ya, ini pun ayat ini panjang, ya, dan akhir ayatnya adalah innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat baik. Ya, jadi ini cerita tentang bagaimana kondisi masyarakat di Madinah ketika itu. Dalam peradaban ketika di Madinah ada peperangan, kemudian juga ada pergolakan kekuasaan di dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana masyarakat, para sahabat mensikapi itu semua, ya. Kemudian digambarkan bahwa tatanan masyarakat Madinah ketika terjadi sebuah peperangan, bagaimana perang itu adalah dalam rangka menjaga diri dan agama, ya, bersungguh-sungguh di dalam ibadah dan juga membela agama. Bahasa lainnya adalah di jalan Allah, fi sabilillah. Begitupun dengan kehidupan kita itu kan fi sabilillah. Kita mengharap ridha Allah dan beramal sesuai dengan yang dicontohkan baginda Rasul di dalam kehidupan tentunya. Ya, maka di awal ayatnya menyebutkan bahwa zalika bi annahum la yusibuhum dhama'u wala nasabu wala makhmasah. Tidaklah mereka ditimpa sebuah kehausan, lelah, kelaparan, ya, dan berbagai halnya, ya. Illa kutiba lahum bihi amalun shalih. Semuanya itu dicatat menjadi amal saleh. Illa kutiba lahum bihi amalun shalih. Jadi berbagai kondisi itu ketika fisabilillah itu menjadi amal saleh. Illa kutiba lahum bihi amalun shalih. Maka di akhir ayatnya adalah innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat baik. Bahwa lelah yang kita rasakan, yang fisabilillah di jalan Allah, semata-mata mencari ridha Allah, apapun itu kelelahan ketika di jalan Allah, dalam rangka berbuat kebaikan, maka la yudhi'u ajral muhsinin. Tidak sia-sia. Allah akan membalas semuanya. Ya, bahkan langkah kecil kita dalam bertahan akan bernilai ibadah. Ketika ditimpa musibah, kemudian terus berikhtiar dan berdoa, ya, padahal kondisinya sudah lelah, sudah capek, sudah lama diberikan ujian, di sanalah, ya, bagaimana nilai ibadahnya. Jadi bagaimana semua itu ketika dalam kondisi apapun, ketika dalam rangka mencari ridho Allah, fisabilillah di jalan Allah, maka Allah tentunya tidak menyia-nyiakan, ya, pahala orang-orang yang berbuat baik. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Itulah sahabat sekalian, teteh-teteh, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Maka bagaimana dengan lelah apapun yang kita rasakan, ya, ketika fisabilillah, ya, ketika di jalan Allah, ketika kita dalam rangka mencari ridha Allah, beribadah kepada Allah, maka itu semuanya bernilai ibadah, ya, Allah akan berikan pahala kebaikannya bagi siapapun yang lelah fisabilillah, gitu kan, ya, lelah fisabilillah. Maka bagaimana kita mensikapi lelah itu dan ujian yang Allah berikan kepada setiap kita itu tentunya sesuai dengan kemampuan, ya. Kita diingatkan dalam Al-Qur'an ayat yang potongan ayat yang senantiasa kita baca dan sudah hafal, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, ya. Al-Baqarah 286. Allah tidak membebani seseorang kecuali menurut kesanggupannya. Nah, maka jika kita masih bertahan hari ini dalam kondisi yang kita
merasa kelelahan, itu bukti setiap kita itu kuat, itu kan. Ya, maka jika masih bertahan sampai saat ini, itu bukti bahwa kita kuat. Nah, karena ujian yang Allah berikan kepada setiap kita sesuai dengan kemampuannya. Ini kan keterangan ayat ini menjadi motivasi bagi kita bahwa tidak mungkin Allah memberikan ujian di batas kemampuan setiap kita. Ya, itu makna lainnya. Maka harus diyakini bahwa ujian apapun, kecapean, lelah yang kita rasakan di dalam kehidupan ini, itu Allah sudah menentukannya dan sudah mengukurnya gitu kan. Nah, maka ini di antara kita kan beriman di dalam rukun iman itu kan beriman kepada qada dan qadar. Di antara hikmahnya adalah bagaimana meyakini itu. Ya, maka diperkuat dengan ayat ini bahwa ini tanda bukti ketika kita masih bertahan, ya, itu tandanya kuat dan yakin bahwa Allah memberikan ujian seberat apapun yang kita rasakan, itu adalah sesuai dengan kemampuan setiap kita. Nah, maka setiap kita tentunya merasakan ujian yang berbeda-beda. Ya, tidak ada yang sama, walaupun mungkin secara kasat mata ada samanya, tetapi hakikatnya tidak sama. Karena Allah Maha tahu kemampuan setiap kita. Dan kita diuji sesuai dengan keimanan. Ya. Semakin kuat keimanannya, semakin deras ujiannya. Dan semata-mata adalah untuk orang tersebut mencapai kepada kelulusan, kesuksesan. Nah, ada yang diuji masalah keluarganya. Ada yang diuji dengan kekurangan harta. Ada yang diuji dengan sakit. Ya, ada yang diuji dengan anaknya, ada yang dengan pasangannya, ada yang diuji dengan tetangganya, gitu kan. Ada yang diuji dengan jabatan. Ya, setiap kita berbeda-beda ujian. Nah, fokusnya adalah bagaimana lulus setiap ujian itu. Ya, jadi jangan melihat kepada soal ujian orang lain, tapi setiap kita fokus pada kelulusan. Kan? Ya, dulu saya teringat ketika ujian akhir itu, ya kan ada paket soal gitu kan. Ya, jadi walaupun duduknya bersebelahan dengan teman, ya teman dekat karena satu kelas, satu sekolah, tetapi ternyata ketika ujian itu pas ditanyakan soalnya tidak sama gitu kan, karena ada paket paket A, paket B, paket C dan selanjutnya. Ya, maka hampir nyaris setiap orang berbeda-beda ujiannya. Gitu kan. Tapi semuanya fokus bagaimana bisa menjawab itu, walaupun soalnya beda-beda, ya, tetapi semuanya bisa lulus. Itulah gambaran juga dalam kehidupan kita. Ya, setiap kita diuji sesuai dengan kemampuannya, ya, sesuai dengan kekuatan keimanannya. Ya. Tujuannya adalah semuanya supaya lulus, sukses dan bahagia dunia dan akhirat. Maka bagaimana fokus kita kepada kelulusan itu. Ya, sebagai seorang manusia yang diuji dan lulus dunia dan sampai akhirat. Itulah sahabat sekalian, tete-tete ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kemudian lelah itu ada kalanya sebagai penggugur dosa. Ya, dosa memang ada dosa yang besar, ada dosa yang kecil. Ada yang memang gugurnya itu harus ditobati, ya, dengan taubat dan nasuha.
Tapi ada beberapa dosa yang memang gugur dengan sendirinya karena lelah kita di dalam fisabilillah tadi. Ya, makanya dalam sebuah hadis disebutkan tidaklah seorang muslim tertimpa kelelahan ataupun sakit ataupun bahkan kesedihan melainkan Allah menghapus dosa-dosanya. Illa kafarahullahu min khotoyahu, di akhir hadisnya. Kecuali Allah menghapus dosa-dosanya. Ya. Jadi dengan adanya kelelahan, lelah itu ya dengan sakit bahkan ada kesedihan itu menjadi penghapus dosa. Bahkan bagaimana sedihnya yang begitu mendalam yang dialami oleh seorang nabi yang kehilangan anaknya, ya, Nabi Yakub itu kan, sampai diabadikan dalam Al-Quran surat Yusuf itu kan, ungkapan Nabi Yakub itu, qala innama ashku bathi wa huzni ila Allah wa a'lamu minallahi ma la ta'lam. Ya. Jadi semuanya diadukan kepada Allah, kesedihan itu. Qala innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Aku mengadukan semua keluh kesahku, kesedihanku kepada Allah SWT. Ya. Jadi tidak mengeluh. Kalau sekarang kan mudah sekali kan mengeluh di media sosial. Ya, curhatkan, keluhkan kepada Allah. Ya, bagaimana ujian berat Nabi Yakub itu kan, anaknya Yusuf itu kan, ya, yang dicelakai oleh saudara-saudaranya yang sakit hatinya, itu kan. Ya, walaupun akhirnya mereka minta diampuni, ya, dan mereka sadar. Ya, bagaimana Yusuf itu hilang, ya, dan bapaknya Nabi Yakub itu begitu sedih. Ya, makanya beliau mengadukan kesedihannya hanya kepada Allah. Innama ashku bathi wa huzni ila Allah wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Dan aku mengetahui ya dari Allah apa yang tidak kalian ketahui. Ya, maka bagaimana lelah itu sebagai penggugur dosa? Ya, kita tentunya setiap kita ada kalanya berbuat salah, baik itu yang terasa ataupun yang tidak terasa. Ya, mudah-mudahan Allah mengampuni, dan dengan lelah itu juga sebagai penggugur atas kesalahan dosa. Maka dari hadis ini adalah bagaimana lelahmu itu menjadi penggugur dosa. Ya, jadi gugur dengan sendirinya karena kelelahan ataupun lelah fisabilillah yang dirasakan. Ya, ada yang kelelahan karena menghidupi keluarganya. Ya, maka seorang kepala keluarga, seorang ayah, seorang suami yang berikhtiar ya untuk keluarganya. Senada dengan keterangan ini, baginda Rasul menyampaikan ada dosa-dosa yang gugur dengan kelelahan ketika bekerja. Ya, begitupun yang lain. Ya, seorang istri yang beribadah di dalam kehidupan keluarganya, ya, membantu suaminya, kemudian juga mengurus anak-anaknya, kelelahan. Ya, fisabilillah, itu kan dalam rangka mencari ridha Allah. Juga bagaimana anak itu tumbuh dewasa dengan didikannya orang tua, terutama ibunya. Maka ya, saya kira teteh-teteh ibu-ibu yang sudah bagaimana terbiasa di dalam kehidupan mengurus rumah tangga akan lelah gitu kan, dari pagi sampai pagi lagi. Ya. Maka diniatkan lillah karena Allah itu akan menjadi penggugur atas dosa yang ada. Ya, itulah mudah-mudahan setiap lelah kita apapun profesinya, ya, selama itu fisabilillah akan menjadi penggugur dosa. Ya. Atau mungkin juga selain
di rumah tangga juga yang bekerja, ya bekerja dimanapun, ya maka tentunya ada kelak. Karena itulah dunia, ya. Dunia itu kan terasa melelahkan, ya terasa melelahkan. Maka bagaimana sudah jelas lelah di dunia itu harus menjadi kebaikan ataupun harus menjadi penggugur dosa. Maka tadi bagaimana kita memanage hati, memanage perasaan, kolbu kita supaya ya memang lelah itu menjadi lillah supaya menjadi kebaikan ataupun menggugurkan dosa-dosa. Itulah sahabat sekalian, teteh-teteh, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Maka jangan menyerah. Poin daripada judul kita adalah jangan menyerah. Ya, Allah tahu lelah kita dan Allah itu dekat. Allah Maha dekat. Maka mungkin kita ada kalanya merasa doa belum terkabul. Ya, belum kan. Kalau belum itu suatu saat akan dikabulkan. Ya, jangan menganggap tidak terkabul ataupun tidak dikabul belum. Mungkin doa belum terkabul. Atau mungkin jalan terasa berat. Ya, perasaan sesak. Tapi Allah sebenarnya sedang menyiapkan sesuatu hal yang lebih baik dari yang kamu bayangkan. Ya, dalam Al-Quran, siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar, ya, dan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ya, ada kalanya memang jalan keluar itu sesuatu hal yang tidak kita bayangkan terlebih dahulu. Tahu-tahu ada. Ya, sama ketika berada di dalam gua, ya, sulit untuk keluar, ada secercah cahaya kemudian semakin besar dan itulah jalan keluar. Nah, maka kita dimotivasi dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 186 bahwa kata Allah, fa inni qarib, aku itu dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Allah kabulkan doa orang yang berdoa. Ya. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Allah kabulkan doa orang yang berdoa. Maka bagaimana kita termasuk orang yang meminta yang berdoa kepada Allah. Maka jangan berhenti berdoa meski memang tadi terasa lama, ya, merasa belum terkabul. Jadi apapun kondisinya, Allah itu harus senantiasa dekat dengan kita. Dan Allah Maha dekat. Ya, Allah Maha dekat dan kita juga harus berupaya untuk dekat, jangan menjauh. Nah, maka bagaimana ini kondisi dalam surat Al-Baqarah ayat 214. Ya. Ini berkaitan dengan bahwa kondisi apapun itu akan mengantarkan ke surga ketika kita fisabilillah, ketika kita hidup ini karena Allah, tujuannya adalah Allah, apapun kondisinya. Dan ingat pertolongan Allah itu begitu dekat. Ya, kita diingatkan sampai para sahabat, ya, ketika itu juga merasa kelelahan, kecapean, ya. Maka motivasi surat Al-Baqarah ayat 240, am hasibtum an tadkhulul jannah, 214, kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum datang kepadamu cobaan yang kamu alami seperti orang-orang terdahulu. Orang-orang terdahulu itu cobaannya berat-berat. Maka ketika kita ditimpa ujian ataupun kelelahan, belum seberapa dibandingkan orang-orang terdahulu. Maka berdoa dalam Al-Quran memang Rabbana la tuakhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Meminta bahwa jangan begitu berat sebagaimana diberikan kepada orang-orang terdahulu. Orang-orang terdahulu berat ujiannya. Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum matalul ladzina khalu min qablikum
massasumul ba'sa wadharra wazulzilu, mereka ditimpa kemelaratan, penderitaan, guncangan yang begitu dahsyat, berbagai cobaan, ya. Sehingga orang-orang yang beriman, dan juga di sini disebutkan yaqular rasul, bahkan rasul pun, walladzina amanu ma'ahu, dan orang-orang yang beriman itu saking beratnya ujian, ya, sampai mengatakan mata nasrullah, kapan ini datangnya pertolongan Allah. Kemudian akhir ayatnya adalah ala inna nasrullahi qarib, sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat. Semakin kita dekat kepada Allah, poinnya adalah semakin dekat pertolongan Allah dan kemenangan. Nah, maka di antara kita yang sedang lelah, merasa capek di dalam kehidupan ini, apapun itu, maka harus semakin dekat kepada Allah. Ya, ketika semakin dekat kepada Allah, semakin dekat pertolongan Allah, semakin dekat juga kemenangan. Ala inna nasrullahi qarib. Para rasul dan juga orang-orang terdahulu, para sahabat juga sampai disebutkan dalam ayat 214 ini. Ya, mereka mengira mata nasrullah, kapan datangnya pertolongan Allah. Nah, maka ini sebagai penguat bagi kita semua. Dan Allah menyebutkan, fa inni qarib ujibu da'watad da'i da'at. Aku ini dekat. Ya, Allah kabulkan, akan aku kabulkan, kata Allah, bagi orang yang berdoa, ya, yang meminta kepadaku. Maka jangan berhenti berdoa. Ya. Kemudian terakhir, sahabat sekalian, teteh ibu-ibu yang dirahmati Allah, lelah itu boleh, ya, karena ya kita di dunia kan memang lelah, ya, capek, tapi jangan menyerah, ya. Menangis juga boleh, ya, karena ada orang yang dengan menangis itu dia semakin kuat, gitu kan, ya. Menangis boleh, tetapi tetap percaya kepada Allah, jangan putus asa, karena Allah tidak pernah meninggalkanmu. Jadi semakin kita dekat kepada Allah, Allah semakin dekat bagaimana kita. Ya, maka tenanglah. Allah tahu lelah setiap kita. Allah dengar doa setiap kita, dan Allah tidak akan salah waktu. Ataupun bahasa lainnya, kita diingatkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, ya, bahwa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu, ataupun sebaliknya, kamu menyukai sesuatu padahal buruk bagimu. Mungkin menurut kita baik, bagi Allah belum tentu, atau memang baik tapi kata Allah belum waktu. Jadi semakin dekat kepada Allah, Allah semakin dekat kepada kita, dan pertolongan Allah itu juga semakin dekat. Dan itulah orang-orang yang beriman, dia yang menata kolbunya, menata hatinya, perasaannya senantiasa optimis. Kalaupun lelah badan ini, fisik ini, maka dikuatkan dengan keimanan. Sehingga ada orang-orang yang secara fisiknya lemah, lelah, tetapi himmah kekuatannya kuat. Ya, maka ketika kalbu ini kuat, ya, penuh dengan keimanan, sebenarnya jasad ini akan mengikuti, gitu kan? Ya, jasad ini mengikuti. Itulah sahabat semua, teteh-teteh, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Maka siapapun yang lelah, yang diuji dengan berbagai hal apapun di antara kita, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan jalan yang terbaik. Allah menguatkan, karena Allah adalah yang maha kuat. Maka mintalah kepada Allah. Ya. Dan setiap kita juga saling mendoakan, karena doa orang yang mendoakan saudaranya, apalagi di zahril ghaib, tanpa sepengetahuan, besar kemungkinan diijabah. Maka inilah pesan pentingnya bagi kita dari berbagai ayat yang kita baca, bahwa
kita jangan menyerah, lelah tadi boleh, tetapi Allah adalah sebagai tujuan kita, dan ketika kolbu kita kuat, maka sebenarnya jasad ini ikut ikut kuat. Ya, jadi bagaimana kita mengelola semuanya itu. Demikian dan sekian yang disampaikan. Sekali lagi mudah-mudahan Allah SWT senantiasa memberikan kekuatan kepada kita. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Masya Allah ya Ustadz ya. Kita emang harus yakin ya Ustadz ya. Seberat apapun ujian yang kita lalui, harus yakin bahwa Allah bersama kita ya Ustadz ya. Itu butuh pelatihan yang luar biasa ya Ustadz ya. Butuh keikhlasan juga sih sebenarnya jiwa. Dan mungkin benar kata Ustadz, kita terlalu lihat kanan kiri tetangga dan situasi yang lain ya Ustadz ya, orang lain mungkin jadi sering membandingkan diri dengan orang lain mungkin ya Ustadz ya. Baik Ustadz, sebelum kita masuk ke tanya jawab, mungkin Mbak Berta kayaknya ada pantun nih ya, Mbak Berta udah muncul nih, berarti ada Udah pantun. muncul di permukaan. Iya, Mbak Dini. Terima kasih, Mbak Dini. Silakan. Iya, ini untuk jiwa-jiwa yang lelah, untuk raga-raga yang kadang mau menyerah. Ini cocok kali kajian ini, Mbak Dini. Ya, makasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari panas, makan soto baba terhidang rapi di atas meja. Ketika lelah terasa berat, niatkan lillah dalam bekerja. Pergi sekolah membawa bekal untuk makan bersama teman. Lelah letih hampir hilang akal, jadikan lillah tujuan iman. Pergi ke taman petik melati, wangi semerbak di sore hari. Lelah ini tiada akan berarti jika lillah menghuni hati. Kuda kampung aneka rasa, kelapa muda pelepas dahaga. Kalau berjuang jangan putus asa, kalau jatuh bangkit sekuat tenaga. Membeli nasi di warung Abdullah untuk bekal ayam menggarap sawah. Walau raga sering terasa lelah, jangan berhenti untuk berdakwah. Makan siang di pinggir sawah, angin bertiup hati pun senang. Meski berat ujian berdakwah, ridho Allah membuat tenang. Pergi ke pasar membeli ikan dimasak di dalam kuali. Janganlah cepat putus harapan, mari berjuang sekali lagi. Hari Rabu semangat membara, menggapai mimpi tak kenal lelah. Pagi yang indah, mari berkarya, energi baru siap untuk melangkah. Kalau bekerja tak kenal lelah, niat yang baik pastilah timbul. Dibarengi doa kepada Allah, lambat laun pastikan terkabul. Burung gagak terbang rendah mencari makan di tengah sawah. Meski jalan terasa susah, jangan menyerah pada masalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Berta. Alhamdulillah. Terima kasih Mbak Berta atas pantunnya. Sama-sama. Waalaikumsalam Pak Dedi. Oh, lagi di Indonesia ya Pak Dedi ya. Alhamdulillah bisa bergabung. Baik, Mbak Berta, ada pertanyaan kah dari Mbak Berta? Iya, Mumpung Mbak Dini. masih. Iya, Mbak Dini. Kadang itu Mbak Dini, kita itu sudah berusaha ya, udah berdoa juga, udah mati-matian. Sementara melihat orang nggak ada bekerja sekuat tenaga kita dengan sumber daya yang sama ya. Nggak bisa samakan juga level kita, misalnya dengan level anak orang-orang kaya, orang-orang yang punya fasilitas yang lebih dari kita. Tapi kita berbicara dengan ini ya, yang selevel gitu. Ustadz, bagaimana Ustadz kita melihat Ustadz orang yang nggak berusaha mati-matian, sementara ini sepertinya hidupnya enak-enak saja Ustadz. Apakah karena kita itu mintanya terlalu tinggi Ustadz? Walaupun sama-sama berangkat dari harapan yang sama, mungkin cita-citanya terlalu muluk-muluk ya Ustadz ya. Apa salah kita Ustadz minta muluk-muluk, kan sama Allah ya Ustadz ya. Itu. Terus pada level yang apa Ustadz kita itu boleh menyerah Ustadz? Kan katanya nggak boleh menyerah Ustadz. Tapi ketika sudah berusaha mati-matian,
apakah ada dalam Islam itu kita itu boleh di titik ini berarti kamu itu sudah bukan di sini nih tempatnya gitu. Salah mengharap atau ketinggian cita-cita. Begitu Ustadz. Makasih Ustadz. Baik, terima kasih Mbak Berta atas pertanyaannya. Kita saling berbagi saja nanti sharing. Bagaimana kita mensikapi terkait dengan yang, tapi tadi yang menarik dari yang Mbak Berta sampaikan sepertinya. Nah, itu saya menggarisbawahi kata sepertinya. Ya. Jadi sepertinya itu kan ada kalanya tidak sesuai dengan kenyataan. Ya, karena begitulah hidup setiap kita. Ya. Ada kalanya kita melihat tetangga, ya, tetangga sepertinya, ya, sepertinya dia bahagia, sepertinya itu kan. Tapi kan tidak tahu dalamnya. Ya, tadi setiap kita, ya, itu juga ujiannya beda-beda. Ya. Sepertinya Allah berikan kemudahan, ya. Kendaraannya bagus, ingin apapun dia sepertinya mudah, gitu kan. Tapi kan kita tidak tahu dalamnya. Ya. Yang terlihat saja yang sepertinya itu. Tetapi sebenarnya, ya, ketika kita ingin tenang, ya, mintalah kepada yang menenangkan, yaitu Allah. Jadi saya menggarisbawahi sepertinya karena memang ini hal yang kita rasakan dan kita lihat ada kalanya kepada orang lain. Ya. Jadi sekilas mungkin saya pernah bertanya, yang ini judulnya juga sepertinya gitu kan. Pernah bertanya dan tetapi hal yang disampaikan oleh yang saya tanya, ya, itu ingat sampai sekarang dan itulah gambaran kehidupan saya menilainya gitu kan. Ya. Pernah ketika saya dulu menjadi santri, ya, melihat tetangga pesantren itu kan orang, mungkin saya cerita sekilas saja, mudah-mudahan ini bahwa untuk bagaimana menanggapi tadi yang sepertinya itu. Ya, saya melihat, ya, karena ketika itu masih menjadi pelajar, ya, ada tetangga sekitar pesantren itu, ya, disebut oleh orang lain dia orang kaya. Ya, orang kaya, saya melihat tempat tinggalnya juga bagus, ya, kendaraannya juga banyak, bukan? Karena beliau di antara usahanya adalah banyak kendaraan, itu kan. Ya, saya melihat sepertinya saja, itu kan. Sepertinya dia bahagia, sepertinya ingin apapun dia mudah, itu kan. Ya, karena tetangga pesantren, jadi dekat, jadi tahu, ya. Ya. Suatu ketika saya berkesempatan, ya, untuk bertemu, ya, dengan orang yang saya anggap sepertinya, ya kan. Saya ketika itu masih muda, jadi melihat orang yang sudah mapan di mata saya, gitu kan. Saya penasaran. Ya, saya bertanya, Pak Haji gimana rasanya, ya, punya sesuatu yang saya sebutkan tadi itu kan, ya, kemudian keluarganya sepertinya bahagia, kemudian kendaraannya banyak, kemudian tempat tinggalnya juga bagus itu kan, dan berbagai halnya saya sebutkan, ya. Ternyata jawaban dia pertama adalah aduh, katanya. Jadi yang saya tanyakan kemudian ternyata jawabannya semuanya aduh, gitu kan, ya. Yang pertama dia menjawab kendaraannya, aduh, katanya, saya itu kalau sudah jam 8 malam, ya, kemudian kendaraannya belum datang, ya, kan kendaraannya banyak, ya, kendaraannya belum ada
salah satu saja yang belum datang, nggak tenang katanya gitu kan. Kenapa? Karena khawatir ya apa yang terjadi dari kendaraannya di perjalanan itu ya karena nanti akan berdampak katanya gitu. Jadi itu sekilas saja gitu kan ya yang saya lihat ya, yang saya pernah bertanya yang sepertinya tadi ternyata ketika didalami setiap kita memang ya begitupun dengan senang gitu kan ya nggak apa-apa anggapan orang lain tidak senang yang penting kita yang merasakannya gitu kan karena hidup itu kita yang merasakan setiap kita gitu kan ya jadi itu sekilas tentang cerita saya teringat sampai sekarang jawabannya itu ya yang di mata saya ketika itu adalah sudah punya segalanya dan sempurna kebahagiaannya dia miliki semuanya gitu kan ternyata membahas satu poin saja dia sudah aduh gitu kan ya intinya adalah ketika melihat kepada dunianya maksudnya gitu kan itu tidak ada ketenangan sebenarnya ya maka bagaimana kita menyerahkan semuanya adalah kepada sang pemiliknya ya jadi di dalam agama kita itu kan kita selain ini sekaligus mungkin menanggapi yang pertanyaan selanjutnya ya bagaimana di dalam kehidupan kita itu ada ikhtiar ada upaya kemudian ketika kita sudah merasa mati-matian ya mati-matian itu berarti sudah merasa mau selesai kan mati kalau udah mati udah selesai mati-matian tapi ternyata kita merasakan ya belum sesuai dengan yang kita harapkan ya maka harapan lagi harapan itu hanya kepada Allah dan kita diajarkan dengan tawakal wa 'alallahi falyatawakkalul mutawakkil jadi berbarengan antara tawakal dengan ikhtiar ataupun ikhtiar dengan tawakal jadi kita optimis di dalam menjalani kehidupan ini kita pun berikhtiar yang bagian kita karena ada bagian-bagian yang kita ikhtiarkan ya kita jangan sampai lelah capek mumet dengan sesuatu hal ataupun yang sudah Allah jamin gitu kan ya dan memang dunia ini syarat dengan kehidupan keduniaannya taruhlah terkait dengan harta ya maka bagaimana kita melihat di dalam ayat Al-Quran itu memang ada urutan-urutan ataupun ada terkait dengan Allah yang Allah berikan kepada kita rezeki itu kan ya ada ya rezeki yang Allah jamin semuanya bahwa semua binatang melata ataupun yang hidup di dunia ini pasti ada rezekinya ya kita dikuatkan diingatkan dengan Al-Quran surat Hud itu kan wa ma min dzabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha ya maka yakin selama kita hidup pasti ada rezekinya dan orang yang sudah meninggal rezekinya sudah habis gitu kan ya. Kemudian juga ada pemberian Allah rezeki itu yang diusahakan wa alaysa lil insani illa ma sa'a inilah bagian manusia kita tidak boleh berpangku tangan saja harus berikhtiar ya semampu kita ya tadi ketika harapan tidak sesuai dengan kenyataan itu kan masalah kan ini masalah itu ketika harapan tidak sesuai dengan kenyataan tetapi bagi kita orang yang beriman kita diajarkan berikhtiar dan kemudian bertawakal kepada Allah SWT ya kemudian ada yang rezeki yang tidak disangka-sangka inilah balasan bagi orang yang bertakwa maka bagaimana kita meraih ya rezeki dari arah ini kita berupaya semaksimal mungkin ya mulai dari mengkondisikan hati kalbu kita ya senantiasa dipenuhi dengan keimanan dan kemudian ikhtiar dan kemudian tawakal ya juga ada rezeki yang bertambah karena kita bersyukur
bersyukur dulu, kemudian bahagia, nanti bertambah. Jangan nunggu bertambah dulu, nanti bersyukur. Ya, jadi rumusnya bersyukur dulu, kemudian bertambah, dan kita bahagia. Itulah dalam menjalani kehidupan ini, dan ya setiap kita, saya pun sama. Ya, terus belajar dari kehidupan ini, karena kehidupan yang kita rasakan berbeda dengan ujian di sekolah. Kalau di sekolah kan belajar, ya, sebagaimana yang kita rasakan, kemudian nanti ujian, ya. Kalau kehidupan kan kita diuji dulu, kemudian kita belajar, ya, belajar bagaimana menapaki kehidupan ini. Mudah-mudahan setiap kita Allah berikan kekuatan, ya, apapun ujiannya, tetap semangat, ya. Jadi sampai batas apa? Saya teringat dengan sebuah ayat dalam Al-Quran, akhir surat Ali Imran. Bahkan di dalam kita taat kepada Allah dengan kesabaran itu. Sabar itu kan ada tahapan-tahapannya. Ya, sampai disebutkan di sana, wahai orang-orang yang beriman, isbiru wasabiru, tambah bersabar, kemudian tambah lagi, ekstra sabar lagi, warobitu, dan lebih tambah lagi. Ya, maka gambarannya adalah bagaimana kita terus berupaya di dalam kehidupan ini memberikan yang terbaik semaksimal kemampuan kita. Tetapi bagaimana kalau kita merasa sudah maksimal? Yakin bahwa Allah itu tidak akan memberikan ujian ataupun yang seberat apapun kecuali kita mampu. Itu yang ditanamkan dalam diri setiap kita. Allah itu maha sayang kepada hambanya. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ya. Maka itulah mungkin sekilas yang bisa ditanggapi dari tadi. Ada kata sepertinya. Jadi setiap kita menyelami kehidupan kita supaya dapat kebahagiaan, ya, dan rasa itu kan Allah yang memberikan. Jadi ya memang ketika dibilang rumit, rumit hidup ini. Ketika dibilang simpel, simpel hidup ini, gitu kan. Sejauh mana kita melibatkan Allah sebenarnya, gitu kan. Ya. Mudah saya pun ucapkannya, tetapi menjalaninya memang dirasakan setiap kita, gitu kan. Demikian, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat dipahami Pak Berta dan semuanya. Terima kasih. Terima kasih Ustadz. Jadi intinya juga harus banyak-banyak bersyukur ya Ustadz ya. Walaupun sepertinya orangnya itu sama selevel dengan kita, dengan usaha juga sama, ikhtiar juga sama, tapi kok sepertinya ini gitu. Jadi berbalik lagi ke rasa syukur yang ditambah ya Ustadz ya. Apa yang sudah Allah curahkan saat itu, itulah yang disyukuri. Karena balik lagi, apa yang ini mungkin Allah pasti tak lebih tahu apa yang terbaik buat kita. Gitu. Bisa jadi ditunda, bisa jadi nanti diberikan dalam berkah bentuk lain yang kita kadang karena rasa syukur yang berkurang. Jadi kita melihatnya itu kok nggak membanding-bandingkan gitu. Makasih Ustadz. Sama-sama. Alhamdulillah, nuhun Ustaz. Sekarang kita ke pertanyaan berikutnya Ustaz. Mungkin pertanyaan terakhir kali ya Ustaz, karena waktu juga. Baik, datang dari Teh Dini. Namanya sama-sama Dini nih Ustaz nih. Assalamualaikum Ustaz, mau tanya sejak 2022, kedengeran nggak ya Ustaz? Soalnya saya ada mesin di rumah yang jalan. Dengeran ya Ya, Ustaz ya? Oh, jelas, kedengeran. jelas banget. Baik. Sejak 2022, saya mengurus ibu saya yang sakit, di mana 2 tahun terakhir ibu saya sudah duduk di kursi roda dan pakai pampers. Tapi sejak 1 tahun belakangan, saya sering sakit-sakitan dalam kurun lama. Terkena virus cikungunya selama 6 bulan. Tadi ini sama nih, aku juga pernah kena cikungunya. Sampai heboh ini pas kenanya di Indonesia, balik di Perancis, langsung diurus sama Kementerian Kesehatan Perancis tuh Ustadz loh. Di sini sampai kayak gitu Ustadz. Terus sekarang ini saraf kejepit dan belakangan ini nyeri hebat di kepala, disentuh pun sakit sekali.
Kemudian saya jadi sering kepikiran ajal. Apakah ajal saya sudah dekat? Saya harus bagaimana ya Pak Ustadz? Sejak Lebaran kesehatan saya drop, belum pernah seperti ini. Nah, gimana nih Pak Ustadz? Ini kayaknya lebih kepada beban fisik dan mental ya Ustadz ya. Ujiannya Ustadz. Dari satu sisi, kayaknya saya ngelihat Teddy ini diberikan rezeki bisa mengurus ibunya. Sementara saya aja belum diberi rezeki nih buat mengurus ibu saya gitu ya Ustadz ya. Bagaimana Ustadz? Mangga Ustadz. Baik, terima kasih. Kita tentunya saling mendoakan dan turut mendoakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan kepada kita semua dan terkhusus kepada sahabat kita sama namanya ya Teh Dini beserta keluarga sehat selalu, mudah-mudahan apapun sakit yang dirasakan ya itu mudah-mudahan menjadi kebaikan ya, menjadi kebaikan karena tidak semata-mata Allah memberikan ujian ya, memberikan rasa sakit di keterangan yang disebutkan kecuali Allah cinta ya. Jadi kita melihatnya kepada hal yang positif walaupun ada kalanya kan segala hal itu bisa dilihat dari sisi yang negatif atau positifnya. Nah, jadi bagaimana kita mensikapinya? Nah, kita tentunya turut mendoakan kepada semua siapapun yang sakit. Nah, sahabat semuanya, bahwa di dalam kehidupan ini ada kematian. Ya, karena setiap yang hidup pasti akan mengalami kematian. Maka yakini yang kita rasakan sekarang itu adalah anugerah terbaik. Ya, makanya kalau kita ingin merasakan bagaimana nikmat dan bersyukur itu, kalau dalam urusan dunia, ya sama dengan urusan kesehatan pun. Lihatlah kepada hal yang lebih tidak beruntung dari kita. Ya, tidak beruntung dari kita. Lebih simpelnya kan kita sering mencontohkan ketika kita punya kendaraan, ya, motor, ya, kita ingin mobil. Ketika sudah punya mobil, ingin kereta mungkin kan. Ketika sudah punya kereta, ingin pesawat. Itulah keinginan wajar. Nah, itulah dunia. Ya Allah berikan keinginan. Ya, dan normal itu kan. Karena hidup kita kan ada nafsunya. Kalau nafsu tidak berjalan, mungkin makan tidak akan terasa nikmat itu kan. Berumah tangga juga tidak akan terasa nikmat itu kan. Nah, tetapi ada hal-hal ya ketika kita ingin pandai bersyukur, unzuru ila man huwa asfala minkum. Ya, ketika kita punya kendaraan yang teduh, ya bersyukur karena ada yang kendaraannya tidak teduh itu kan. Ketika hujan kehujanan, ketika panas kepanasan, ya kita bersyukur. Ya, begitupun yang punya kendaraan yang tidak ada atapnya gitu kan, dia bersyukur. Ya, dia bilangnya saya alhamdulillah ketika hujan tidak kepanasan, ketika panas tidak kehujanan gitu kan. Nah gitu. Jadi masih tetap bersyukur karena ada yang harus mengayuh dengan kakinya, yang punya kaki juga bersyukur masih bisa berjalan karena ada tetangganya yang lumpuh. Yang lumpuh pun masih bisa bersyukur karena ada tetangganya, ada orang lain yang harus berbaring, ya tidak bisa duduk gitu kan. Yang berbaring pun masih bisa bersyukur karena dia masih berzikir kepada Allah. Di dalam suatu kondisi zikir itu adalah ibadah yang luar biasa. Itu kan ada Rasul menggambarkan bahwa ada perkataan, ucapan yang begitu ringan di lisan tetapi pahalanya begitu berat, memenuhi timbangan nanti kebaikan. Ya, subhanallah walhamdulillah, subhanallahil azim. Itu kan mudah sekali. Bagi siapa? Bagi orang yang hidup. Ya, karena kalau kita mencermati ini terkait dengan ayat-ayat tentang kematian itu kan
Ada beberapa ayat dalam Al-Quran itu menyebutkan bahwa menyesal, kalau bahasa Sundanya kan hajakal, orang yang sudah meninggal itu. Laula akhratana ila ajalin qarib. Kalau kami dikembalikan ke dunia sebentar saja, dia berjanji akan berbuat kebaikan. Nah, ini di antara motivasi bagi kita. Kita bersyukur Allah masih berikan nikmat hidup itu. Ya, tadi yang berbaring juga masih bisa bersyukur karena masih bisa berzikir kepada Allah. Kalau sudah meninggal, ya tadi tidak tidak berguna penyesalan itu kalau sudah meninggal. Maka fokusnya memang ingat meninggal itu, ya maka berziarah itu kan supaya kita mengingat meninggal, mengingat kematian, supaya mempersiapkan dalam artian beramal baik. Jadi jangan sampai, karena yang namanya maut, kematian, itu kan bukan nomor antri ya, tetapi nomor undi. Kalau nomor antri kan seperti kita mungkin antri di supermarket, antri di bank, di tempat-tempat fasilitas umum itu kan sesuai dengan nomor antri, ya setelah nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, ya kan ketahuan. Ya, kalau meninggal kan nomor undi, ya ada kalanya anak kecil meninggal, ada kalanya yang sedang badannya bugar meninggal. Jadi terkait ajal memang itu gaib, urusan Allah yang Maha tahu. Nah, maka maksud kita disuruh berziarah kubur itu adalah supaya kita mengingat kematian, supaya kita mempersiapkan beramal baik. Nah, ketika kita mengingat ajal, kemudian itu malah menjadi sesuatu yang membuat kita terpuruk, itu saya kira yang pola pikir yang terus kita benahi. Ya, jadi kita ingat kepada kematian itu, bahwa tadi ada penyesalan-penyesalan orang-orang digambarkan dalam Al-Quran yang sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau sudah meninggal, tidak ada kesempatan. Nah, maka kita teringat dengan 5 kesempatan ya sebelum datang kesempatan ataupun kondisi yang lain kan. Kita diingatkan oleh baginda Rasul, igtanim khamsan qabla khamsin, ya kan, hidupmu itu kan akhirnya awalnya kan mudamu sebelum tua, ya, yang sekarang muda kan akan tua, ya, kemudian kaya sebelum miskin, sempat sebelum sempit, ya, kemudian kuat sebelum lemah, gitu kan, ya, dan akhirnya adalah hidup sebelum mati. Nah, kita masih punya kesempatan, kan tidak tahu yang namanya ajal itu, ada kalanya yang sudah terbaring sakit selama sekian tahun, ternyata masih hidup. Tapi ada tetangganya yang segar bugar, ternyata dikabarkan meninggal. Ya, kemarin saya juga teringatkan di dekat pesantren ada pejabat, ya dia kalau bahasa itu kan sedang naik daun gitu kan. Ya, sedang terkenalnya badannya sudah, tapi ternyata kita dikagetkan, ya, dikagetkan dengan berita meninggalnya. Ya, jadi meninggal itu adalah sesuatu yang gaib. Ya, tapi tidak boleh meminta kepada Allah disegerakan meninggal, tidak boleh. Ya, tidak boleh. Kondisi seberat apapun yaitu dinikmati, dan memang ini agak sulit untuk menerimanya gitu kan, bagi orang yang memang dalam kondisi. Tetapi inilah bukti Allah masih sayang. Ya, kita ingat salah satunya kepada itu, kepada ayat-ayat yang bahwa ketika sudah meninggal tidak ada kesempatan lagi. Ya, mustahil untuk dikembalikan ke dunia, kan hidup cuma satu kali, mati pun cuma satu kali. Ya, yang hidupnya 2 kali ada dalam film saja gitu kan. Ya, jadi ini kesempatan bagi kita. Ya, memang saya mau menyampaikan juga mungkin mudah, tetapi dalam realitanya ya kehidupan yang seperti ini setiap kita bisa merasakan. Jadi nikmati kehidupan yang Allah berikan. Bisa jadi dalam kondisi sakit itu adalah kita meraih pahala yang terbaik. Ya, karena jangan menganggap ujian yang Allah berikan kepada kita sebagai bentuk kehinaan. Ya, lagi-lagi kita diingatkan dalam Al-Qur'an surat Al-Fajr gitu kan. Ya, bahwa fa'amma man utiya
فأما إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعم ويقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. Kemudian kalla, sekali-kali tidak. Ya, kita diingatkan bahwa ada di antara orang yang menganggap idza mabtalahu rabbuhu, ada yang menganggap ketika dia diberikan kemuliaan, ya, baik itu berupa jabatan, berupa kekayaan, bergelimpangan, berkemewahan, ya dia mengatakan Tuhanku telah ataupun telah memuliakanku, fayaqul rabbi akraman. Ataupun sebaliknya, orang yang ditimpa ujian, kepayahan, kelelahan, berbagai hal yang menyakitkan, ya, kekurangan harta gitu kan. Ya, wa amma man utiya mabtalahu, dia mengatakan Tuhanku sedang menghinakanku, katanya. Rabbi ahanan. Ya, kemudian ayat selanjutnya Allah mengatakan kalla, sekali-kali tidak. Jadi ada kalanya memang pandangan manusia itu tidak selaras dengan pandangan Allah. Ya, ya terutama kalau dalam masalah harta, makanya juga diingatkan, Al-Quran banyak mengingatkan kepada kita. Karena la yughurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad, katanya mata'un qalil. Kalaupun mereka diberi, ya, tadi diberi sesuatu yang begitu banyak, ya, maka dalam ayatnya surat Ali Imran itu kita diingatkan orang yang beriman itu, karena bagi orang yang beriman ada sesuatu yang lebih berharga kehidupannya. Wal akhiratu khairul laka minal ula, kehidupan akhirat. Ya, bukan berarti kita tidak butuh dunia, tetapi dalam Al-Quran juga kita disinggung bahwa secukupnya saja. Ya, kalau sudah cukup, ya sudah, itu kan cukup untuk beribadah, cukup untuk kehidupan. Nah, maka la yughurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Jangan sampai membuat kamu terpesona, ya, membuat kamu apa ya, menghiraukan kamu gitu kan. Ya. La yughurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Orang-orang yang begitu bergelimpangan kemewahan, ya, tetapi dia orang-orang kafir di dunia ini. Ya. Mata'un qalil, itu adalah kehidupan yang sedikit, kata Allah. Ya, mungkin di pandangan kita manusia banyak gitu. Ya, tapi kata Allah qalil, katanya. Ya. Jadi memang ini kan sesuatu hal yang paradok gitu kan. Kita kehidupan di dunia secara nafsu ya merasakan dunia. Tetapi kita bersyukur, makanya alhamdulillah ajaran kita memandang semuanya, karena hidup kita bukan cuma di dunia tapi sampai akhir. Itulah mungkin yang bisa ditanggapi, bahwa kondisi apapun kita senantiasa bersyukur kepada Allah dalam kondisi yang menurut kita melelahkan, sakit dan capek. Ya, bisa jadi di sanalah ya kebaikan dan derajat yang Allah berikan yang terbaik. Ya, karena memang di antara sakit itu adalah kita banyak merenung gitu. Ya, banyak merenung. Dan dari hasil perenungan itu biasanya ada hal-hal banyak hikmah yang dirasakan. Ya, yang dirasakan. Ya, mudah-mudahan sekali lagi setiap kita Allah berikan ujian apapun, karena beda-beda Allah kuatkan. Ya, jadi mintanya kepada Allah, ya Allah kuatkanlah untuk memikul beban. Ya, jangan minta diringankan, tetapi dikuatkan pundaknya. Ya, seberat apapun, yakin Allah sayang kepada kita, dan kondisi apapun ya harus menjadi yang terbaik. Dan bagi orang yang beriman itu semuanya baik. Ya, ketika kita diberikan kelebihan ataupun kenikmatan, kita bersyukur, itu menjadi kebaikan, dan begitu pun sebaliknya, dengan bersabar juga kebaikan. Ya, jadi bagaimana penerimaan kita? Sekali lagi mudah-mudahan Allah senantiasa melindungi setiap kita, dan Allah memberikan kemuliaan dengan apapun kondisi kita saat ini. Amin ya rabbal alamin.
Baik Ustaz, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nuhun pisan Ustaz. Gimana Teh Dini? Semangat Teh Dini. Ada sedikit saran dari Dokter Yeni Darliani Simbolan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak udah pernah ke dokter spesialis rehabilitasi medik, Kak. Nah, gimana nih? Teh Dini udah pernah belum ke sana katanya? Mungkin sedikit saran ya. Eh, sudah untuk saraf kejepit. Oh ya udah baik kalau begitu. Memang sakit sekali tuh ya saraf kejepit tuh ya. Saya juga ngalamin. Baik, baik tadi ini semangat semuanya yang sedang berikhtiar. Pak Ustadz, sebelum kita tutup saya ingin bertanya sedikit Pak Ustadz. Kan tadi Pak Ustadz bilang kita nggak boleh menyerah, harus ikhtiar. Tapi sampai tadi seperti kata Mbak Berta, sampai titik mana kita akhirnya mungkin bukan yang menyerah ya Ustadz, tapi akhirnya pasrah gitu Ustadz. Akhirnya ya sudah terserah gitu. Apa apa yang Allah berikan itu kan bukan menyerah ya Ustadz. Itu gimana Ustadz? Apakah itu dianggap menyerah? Ustadz? Gimana Ustadz? Ya, baik. Pasrah itu adalah tidak ada upaya. Ya, jadi ketika saya teringat penjahat yang ditangkap, itu kan langsung dia angkat tangan biasanya begini kan, menyerah gitu. Dia menyerah. Tidak ada upaya apa-apa. Nah, dalam kehidupan ini kita ada berupaya ataupun bahasa lainnya ikhtiar. Nah, jadi sampai kapan? Ya, sampai kondisi apa? Memang umum dalam Al-Quran disebutkan kamu hidup beribadah kepada Allah itu sampai al-yakin. Al-yakin itu para ulama mengatakan al-maut, ya sampai meninggal. Ya, sampai meninggal. Maka itu tadi hal-hal yang membuat kita kuat, begitupun dalam Al-Quran. Ya, dalam Al-Quran. Bahwa di antara berdoa, ya, berdoa minta kekuatan kepada Allah, ya, bisa dengan kita menyebut namanya. Ya, mungkin di antara kita yang merasa lemah, kemudian juga pesimis dalam menghadapi kehidupan ini sampai mana ya menjalaninya, kemudian supaya tidak menyerah. Di antara kalimat yang menguatkan kita, ya, kalau boleh saya menyampaikan, Asmaul Husna, Ya Hayyu Ya Qayyum, ya, Ya Hayyu Ya Qayyum, wahai Allah yang maha hidup dan yang maha berdiri ataupun yang maha kuat. Ya, Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghith, hanya meminta kepada Allah. Ataupun di antara kita yang merasa lelah, seringlah mengucapkan la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya, la haula wala quwwata, tidak ada daya dan kekuatan illa billahil aliyyil azim. Semuanya adalah hanya milik Allah. Ya. Jadi di antara kita karena dengan mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah itu akan kuat. Ya. Sama halnya dengan perintah yang Allah sampaikan kepada Nabi Nuh gitu kan. Ya, beristighfarlah wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum. Allah akan menambah kekuatan. Ya. Jadi yang mudah bagi kita adalah istighfar. Kemudian ya Hayyu Ya Qayyum. Ya, mintalah kepada Allah yang Maha Kuat dan yang Maha Hidup. Ya, lawan daripada hidup kan meninggal. Ya. Kemudian tadi la haula wala quwwata illa billahil alim. Dirasakan. Ya, dirasakan dengan penuh kesadaran dan kenikmatan yang mengucapkan kalimat itu la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Insyaallah Allah akan memasukkan kekuatan, ya, kekuatan kepada diri orang yang membacanya dengan penuh kesadaran. Ya, saya kira itu turut saling mendoakan, ya. Karena ya setiap kita kalau dibilang apa sakit juga, ya, sakit. Saya pun ada tetangga, bahkan ada keluarga yang memang sudah berusaha, ya, tapi ternyata sakitnya masih ada. Tapi saya teringat kemarin teringat kata-kata
seorang kakek-kakek saya bertemu di pinggir jalan. Saya paling seneng itu dengarnya. Ya. Ketika ada seseorang, dan itu kata-kata itu, makanya tadi la haula wala quwata illa billah, kemudian ya hayyu qayyum, itu kita dibiasakan karena dengan kata-kata yang baik, apalagi itu kan kalimat thayyibah. Saya teringat sampai sekarang. Kemarin berhenti di pinggir jalan ada kakek-kakek ya, tapi masih saudara itu kan. Dia bertanya, gimana? Dia bertanya kondisi keluarga saya yang sedang sakit. Ya saya jawab, alhamdulillah kondisinya makin baik. Ya. Kemudian saya bertanya kepada dia, kakek gimana? Ya, dia menjawab dengan semangat. Ya, emang pakai bahasa Sunda jawabannya. Aki waras cager. Ya, kakek alhamdulillah. Jadi dari apa ya, jawabannya begitulah yang diajarkan. Saya teringat kisahnya putri Kanjeng Nabi itu kan Fatimah itu kan tidak mengeluh. Ya, Fatimah itu kan sebagai sosok sahabiah, wanita yang baik itu kan digambarkan dalam sejarah Islam itu. Kalau sekarang kan putra pejabat gitu kan, ya segalanya punya dan ya segalanya punya, dia mau apapun dia bisa gitu kan. Tetapi Fatimah ini mengajarkan bagaimana seorang putri Kanjeng Nabi gitu kan, ya, sampai dikabarkan tangannya itu kesakitan. Ya, di cerita lain disebutkan sejarah lain sampai melepuh gitu kan, karena dia menimba sendiri itu ketika perlu air itu. Padahal dia bisa meminta sebenarnya kepada. Disinilah mengajarkan kepada kita ya bagaimana kita berikhtiar, bagaimana sungguh-sungguh di dalam jalan kehidupan ini. Ya. Jadi itu mungkin ya ketika ada orang yang mengatakan ditanya saja dia mengatakan dengan semangat kabarnya baik, itu akan memberikan dampak kepada yang bertanyanya. Ya. Berbeda halnya dengan orang ketika ditanya dia banyak mengeluh gitu kan. Maka begitulah juga dalam kehidupan kita. Ya, jadi banyak ucapkan la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits. Minta kepada Allah yang Maha segalanya. Demikian yang bisa ditanggapi Bang Teh. Baik Ustadz, Alhamdulillah. Beda ya Ustadz ya antara ikhlas itu pasrah dengan menyerah ya Ustadz ya. La quwata hanya Tuhan yang bisa membantu ya Ustadz ya. Baik, Pak Dedi mau bertanya, ada waktu Ustadz sedikit? Iya silakan Mas ya. Masih ada. Silakan, silakan Pak Dedi, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hanya satu Pak Ustadz, ini yang menyangkut tadi soal cobaan ya. Apakah cobaan atau ujian itu? Nah katakanlah sekarang anggaplah ini ada satu orang ya yang terus-menerus dia menerima cobaan terus, ujian terus gitu Pak Ustadz, yang sangat berat ya. Apakah ada satu doa agar cobaan itu dihentikan gitu? Itu saja saya kira. Karena manusia ini kan mempunyai keterbatasan ya Pak Ustadz ya. Seperti saya dengar tadi ada ibu yang yang ibunya sakit dan sebagainya. Lalu tentunya manusia itu punya keterbatasan, kekuatan. Nah, apakah ada satu doa yang yang mungkin Allah akan sangat mendengar atau mengabulkan gitu ya? Itu saja Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ini saya jadi sedikit menghayati ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pertanyaannya Baik. benar juga Ustadz ya. Baik, terima kasih sekali Pak Dedi atas pertanyaannya. Saya izin menanggapi. Baik, tentunya kan setiap kita ya, betul tadi ujiannya berbeda-beda dan bagaimana kita merasakan itu semua. Diyakini bahwa di dalam Al-Quran memang disebutkan sampai tadi Rasul dan para sahabatnya mengatakan kapan datangnya pertolongan Allah. Orang-orang terdahulu sebelum kita memang berat-berat ujiannya. Itu diantara supaya kita merasa ringan di dalam kehidupan ini. Dan terkait doa,
ada di dalam Al-Quran diceritakan 3 versi manusia yang baik, ya, 1 halaman itu dalam Al-Quran disebutkan, ya, yang Allah berikan ujian yang begitu berat sesuai dengan kondisinya. Ya, yang pertama Nabi Ayub. Kita tahu dalam sejarah Nabi Ayub itu kan ujiannya begitu berat, ya, sakit yang lama sampai badannya ya busuk gitu kan. Kemudian dalam Al-Quran disebutkan itu keluarganya juga hilang, ya, istri dan anak-anaknya. Ya. Kemudian yang kedua itu Zannun, Nabi Yunus. Ujiannya berat juga, ya, dilemparkan di laut. Coba kita kalau naik pesawat kemudian berat pesawatnya, ya, ternyata setelah diundi diri kita yang harus dilemparkan, berat itu kan ujiannya, ya, hidup dan mati itu kan dilemparkan dari kendaraan, ya, atau dilemparkan ke laut. Kemudian ada juga yang diuji dengan Nabi Zakaria, ya, sudah lama, ya, sudah tua, belum punya keturunan. Ya. Jadi ini adalah orang-orang soleh semuanya. Ya. Nabi Ayub dia seorang nabi, kemudian Nabi Yunus juga sama seorang nabi. Itu kan nabi itu kan laki-laki dan pilihan, orang pilihan. Ya. Kemudian Zakaria juga sama. Ya, jadi 1 halaman ini dalam Al-Quran surat Al-Anbiya, artinya para nabi itu dikisahkan 3 manusia yang diuji dengan berbeda-beda, dan yang menarik semuanya berdoa. Semuanya berdoa. Ya, dengan versinya masing-masing. Yang pertama doanya Nabi Ayub. Jadi ketika kita sakit, bahkan Nabi Ayub, ya Allah, luar biasa, tidak minta kesembuhan kepada Allah. Perhatikan doanya. Wa ayyuba idna darabbahu. Ingatlah Nabi Ayub ketika berdoa, Anni masani dhurru wa anta arhamur rahimin. Ya, ayat 83 Al-Anbiya. Anni masani dhurru wa anta arhamur rahimin. Ya, ya Tuhanku, ya Allah, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit. Anni masani dhurru wa anta arhamur rahimin. Dan engkau adalah maha penyayang dari semua yang penyayang. Ya, kata-katanya memang sekilas tidak meminta kesembuhan. Tetapi bagaimana Nabi Ayub ini begitu meresapi gitu kan, begitu menikmati, ya, bahwa animasan, ya Allah, engkau maha tahu, saya ini ditimpa berbagai hal gitu kan, berbagai penyakit, ditimpa penyakit, ya, animasan wa anta arhamur rahimin, dan engkaulah adalah yang maha penyayang, maka dengan kasih sayangmu sembuhkan saya. Mungkin itu bahasa lainnya, dengan kasih sayangmu sembuhkan saya. Ya, dalam Al-Quran disebutkan wa anta arhamur rahimin. Ini salah satu doanya. Siapa di antara kita yang sakit dan merasa sudah lelah, belum sembuh, ini di antara doanya doa Nabi Ayub. Anni masaniyal dzurru wa anta arhamur rahimin. Yang kedua, Zannun, Nabi Yunus. Ya, dia ujiannya adalah dilemparkan sampai dimakan oleh ikan gitu kan. Ya, dalam ayat lain disebutkan 3 kegelapan gitu kan. Ya, sudah gelap malam hari, kemudian gelap juga di dalam perut ikan gitu kan. Juga kan tidak membawa, ya, kalau masuk ke perut ikan dengan perlengkapan dapur lengkap kan enak saja mungkin kan. Nabi Yunus kan tidak gitu kan. Nah, lagi-lagi dia berdoa. Ya. Wa dhannuni idh dhahaba mughadiban fadhanna an lan naqdir 'alaihi fanada fi dhulumat. Di dalam kegelapan dia berdoa. Apa doanya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya, tidak ada ilah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ayat yang ke-87. Ya. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan selain Engkau, maha suci Engkau, sungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Dia mengakui inni kuntu minaz zalimin. Yang ketiga, Nabi Zakaria. Doanya adalah Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warithin. Dia diuji dengan belum punya keturunan kan. Rabbi la tadarni fardan. Ya Allah, Engkau jangan biarkan saya sendirian. Wa anta khairul warithin. Engkau adalah sebaik-baik yang memberikan warisan, sebaik-baik yang memberikan keturunan. Ya, kalau tadi Nabi Ayub itu Arhamur Rahimin. Jadi nama sifat Allah yang dipanggil. Dan menarik, ini kuncinya. Menarik bagi kita adalah karena nabinya sudah tidak ada semuanya, sudah meninggal. Ya, Al-Quran adalah petunjuk sepanjang masa. Yang menarik, kalau kita cermati,
ayat 83 doanya, kemudian ayat 84-nya apa? Fastajabna lahu, Allah mengijabah. Juga sama, Nabi Yunus ya, ayat 88-nya, fastajabna lahu wa najainahu minal gham. Allah mengijabah. Dan kemudian ayat 90 sama, Nabi Zakaria, nanti bisa ditelaah ya. Fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya wa aslahna lahu zawjah. Allah ijabah itu. Dan ternyata rumus yang kedua, ya, selain berdoa dengan penuh keyakinan kepada Allah, wa yad'unana raghaba wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Nah, itu kuncinya. Ya, di akhir ayatnya. Wa yad'unana raghaba wa rahaba. Mereka berdoa dengan penuh dan harap dan cemas kepada Allah. Yakin betul gitu kan. Wa kanu lana khashi'in. Ya, dan mereka termasuk orang-orang yang khusyuk. Dan sebelum itu, yusari'una fil khairat. Ya, innahum kanu yusari'una fil khairat. Mereka bersegera dalam melakukan kebaikan. Ya, dari banyak hal yang bisa kita petik dari hikmah dari potongan ayat-ayat ini, surat Al-Anbiya. Jadi 3 manusia terbaik karena para nabi dan semuanya berdoa dan kemudian Allah ijabah, dan kunci dari mereka semua adalah yusari'una fil khairat. Mereka bersegera melakukan kebaikan, terdepan dalam melakukan kebaikan, dan juga senantiasa berharap berdoa itu kepada Allah, dan mereka khusyuk dalam berdoanya. Mudah-mudahan itu menjadi pengingat tazkirah bagi kita, ya, bahwa setiap kita, saya kira dalam bahasa Arab itu ketika disampaikan 3 hal itu sudah termasuk banyak. Ya, mudah-mudahan menjadi apa ya? Menjadi gambaran bagi kita 3 versi manusia terbaik, ya, menjadi pelajaran bagi kita, dan Allah lengkap sampaikan doanya, dan Allah sampaikan juga kuncinya. Ya, mudah-mudahan menjadi tazkirah, menjadi pelajaran bagi kita semua. Demikian Pak Dedi, barakallahu fiik. Mangga. Amin. Assalamualaikum. Terima kasih banyak Pak Ustadz dan Sama-sama. Tedin, CS semuanya, dan hadirin juga yang hadir saat ini. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Terharu saya. Itu responnya kok bisa segera gitu. Di mana ada masalah yang diuraikan yang diutarakan ke Pak Ustadz, dan Pak Ustadz dapat langsung menguraikannya, menjawab. Terima kasih banyak. Salam kami Sama. dari ya. Semoga kami dapat mengunjungi pesantren nih. Amin, amin, ditunggu enggak. Sehat selalu Pak Dedi dan keluarga semuanya. Barakallahu fiik. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Tadi ini saya semuanya, Mbak Berta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ditunggu Pak Dedi di pesantren, emang nggak jauh kok dari Bandung, Pak Dedi. Oh, di Bandung, Cakat, Bandung. Mangga. Bandung. Mau nginep juga silahkan. Ada rumah ya, Pak Ustadz ya, ada di sana. Biar melihat bagaimana suasana dari mulai subuh sampai maghrib gitu ya Ustadz ya. Alhamdulillah. Duh, iya. Nanti kami mungkin berkomunikasi dengan Tedini ya sebelum Mangga. Wah, terima kasih banyak ini. Karena Pak Ustadz sebetulnya masih ada hal lain yang nantinya secara pribadi yang telah dialami dan dihadapkan gitu pada diri kami sendiri. Kadang-kadang saya tuh banyaknya nggak ngerti maksudnya. Dulu saya itu tidak begitu percaya pada hal-hal yang artinya gimana ya, yang misalnya saya diajak Om waktu itu ke Garut dalam keadaan liburan gitu. Terus saya itu menolak gitu ke orang tua. Tapi kan nggak enak ya menolak terus gitu. Udah akhirnya ikut gitu. Tapi saya dengan berat hati. Nantilah kita cerita semuanya. Untuk itu Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga. Masya Allah, hari ini luar biasa ya. Kita tadi sudah mendapatkan jawaban sebenarnya Pak Ustadz ya, dari segala permasalahan. Ada doanya Pak Ustadz ya, dari mulai dizolimi istilahnya ya Pak Ustadz ya. Ada doanya dari mulai mungkin minta keturunan atau minta jodoh juga ada tuh sebenarnya Pak Ustadz. Semuanya ada gitu. Dan memang harus yakin sih Pak Ustadz ya, yakin gitu.
Pasti Allah akan memberikan yang terbaik. Kalaupun tidak sesuai yang kita harapkan, pasti gantinya jauh lebih baik gitu ya Pak Ustadz ya, Insya Allah. Baik Pak Ustadz, terima kasih. Alhamdulillah atas kajiannya hari ini. Barakallahu fiik ya Pak Ustadz. Silakan Pak Ustadz ditutup dengan kesimpulan dan juga doanya. Mangga Pak Ustadz. Baik, terima kasih Teni dan semuanya. Kita sampai penghujung, kita akan sama-sama berdoa. Kesimpulannya adalah ada film anak-anak itu H2N. Ya. Haknya yang pertama adalah hayati. Ya. Kemudian hak yang kedua apa? Aku jadi lupa lagi. Pokoknya N-nya nikmati gitu kan. Ya. Hadapi dulu. Hadapi, hayati, nikmati itu kan. H2N itu kan. Apapun kondisinya dihadapi, ya. Kemudian dihayati, ya. Kemudian nikmati. Jadi dalam sakit itu ada nikmat. Dalam sakit itu ada nikmat. Ya. Sama tadi seperti Nabi Ayub itu kan menikmati betul itu kan. Ya, menikmati betul. Jadi hadapi, hayati, nikmati. Itu kesimpulannya teh. Mudah-mudahan setiap kita Allah berikan kekuatan, Allah berikan petunjuk, Allah berikan keberkahan, dan Allah berikan yang terbaik untuk setiap kita dimanapun kita berada, dan Allah senantiasa memberikan petunjuknya, perlindungannya, taufik hidayahnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala habibina wa syafiina wa dhullina Maulana Muhammad. Amin ya rabbal alamin. حمدا شاكرا حمدا يوفي نعمه ويكفي مزيده يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك يا عظيم سلطانك. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم بارك لنا في أولادنا وفي أزواجنا وفي ذريتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم طول أمورنا وبارك أمورنا. اللهم صحح أجسادنا ونور قلوبنا بنور هدايتك وثبت إيماننا وأحسن أخلاقنا وإلى الخير قربنا وعن الشر بعدنا واقض حوائجنا في الدين والدنيا والآخرة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin. Demikian, terima kasih semuanya. Mohon maaf tentunya saya banyak salah dan khilaf karena banyak berbicara. Mohon maaf sekali. Terima kasih sekali semuanya. Semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan dan keselamatan juga hidayah dan taufiknya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terima kasih Ustaz. Jazakallah khairan. Baik, semuanya terima kasih tadi atas atas apa Ustadz? Saya terharu jadi lupa deh tadi. Karena sudah bergabung di kajian kali ini. Saya juga dapat pesan japri dari Dokter Yeni. Gimana caranya ya Dokter Yeni ya? Saya mau nanya, Teh Alfi kalau ada tulisan di chat gini bisa disimpannya gimana ya Teh Alfi? Caranya? Ada di rekaman di Zoom nanti Teh. Oh Chat. ada ya, walaupun pribadi ya, ada ya. Kalau pribadi enggak sih Teh, harus yang Oh. publik kayaknya. Oh, kalau gitu saya izin mau difoto sebentar ya Ustadz ya sebelum hilang. Punten Biasanya gaptek. screenshot saja Kak Dini. Ya, udah di screenshot. Bisa Terima dilihat di memori kasih. sih, Teh Dini. Ah, Bisa lihat di memori. Teh Dini kan hostnya kan. Bisa dilihat di memori chatnya di Zoom itu. Oh baik. Terekam Nanti kok ya. Tapi untuk amannya memang di foto aja kalau untuk aman. Baik, sudah saya screenshot tadi. Baik, sekali lagi teteh, ada bapak-bapak juga, terima kasih tadi atas bergabungnya
Mudah-mudahan insya Allah ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa membuat kita menjadi lebih semangat dalam menghadapi segala macam cobaan karena kita yakin Allah akan selalu membantu kita dan bersama kita. Sekali lagi terima kasih atas semuanya. Mohon maaf lahir batin. Bila tidak ada kesalahan, mari kita tutup bersama dengan istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullahaladzim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Saya tutup ya. Makasih Teh Desi, Terima Teh Terima Alfi. kasih kasih. banyak. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih banyak wabarakatuh. Pak Ustadz Denny, Mbak Sama-sama. Nasir, ya. Jazakumullah khairan.